Selamat malam. Kecelakaan di jalan raya akhir-akhir ini meningkat. Salah satu penyebab adalah kurangnya disiplin para pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto mengadakan tatap muka dengan para alim ulama dan anggota Majelis Taklim di Jakarta. Artis William Michael Jackson Hall tiba hari ini di Indonesia. Itulah berita-berita ibu kota yang dihimpun tim redaksi kami malam ini, di samping beberapa berita dari berbagai kawasan di Jakarta. Sekarang kami sampaikan berita selengkapnya. Kecelakaan di jalan raya akhir-akhir ini meningkat, terutama di jalan tol yang bebas hambatan. Kecelakaan itu terjadi akibat kurang disiplinnya pengemudi dan beban kendaraan yang lewat sering melampaui batas yang ditetapkan. Kedisiplinan para pengemudi kendaraan angkutan umum di ibu kota dewasa ini banyak mengalami kemunduran, bahkan sering melanggar lalu lintas yang sangat membahayakan penumpang yang diangkutnya. Menurut Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat Harjono BA, salah satu penyebab lemahnya disiplin para pengemudi itu antara lain kurang pembinaan dari pemilik perusahaan kendaraan, serta kurang memadainya tarif angkutan umum yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, perlu adanya penyehatan tarif angkutan darat, khususnya angkutan umum. Menurut Harjono BA, untuk mengkaji dan membina para pengemudi tersebut, diperlukan biaya yang relatif tinggi, sementara hal itu tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha. Sebagai akibat dari rendahnya pendapatan, sebagian pengemudi bus mencari jalan keluar dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain, memuat penumpang melebihi kapasitas dan mengendarai bus melebihi kecepatan maksimal. Hal itulah yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Menanggapi isu makanan beracun yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini, Wakil Gubernur DKI Bidang Pemerintahan Basofi Sudirman meminta agar seluruh lapisan masyarakat ibu kota bersikap mawas diri dan jangan mudah terpancing isu, karena hal ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang pada gilirannya dapat berkembang menjadi isu politik dan justru dapat merugikan keamanan dan ketahanan nasional. Hal tersebut ditegaskan Wagub Basofi Sudirman di depan para tokoh masyarakat, alim ulama, organisasi kemasyarakatan, dan dihadiri para kepala unit instansi terkait jajaran Pemda DKI pagi tadi di ruang Pola Balai Kota Jakarta. Selanjutnya, Wagub DKI Jakarta Bidang Pemerintahan mengatakan, jadi secara proporsional saja kesiapan kita itu tidak lebih dan tidak kurang. Dan mohon janganlah main hakim sendiri, sebab main hakim sendiri itu bukan menjeniskan persoalan, tapi justru itu akan membantu mengkeruhkan persoalan. Lepas salah atau benar, kalau benar cuma memecahkan persoalannya itu, tetapi kalau tidak benar justru akan melebarkan permasalahan. Sikap yang paling benar adalah jangan main hakim sendiri. Dan kalau memang ada yang keracunan, lepas dari apa itu sebabnya, kembali jangan menyimpulkan sendiri, tapi segera untuk dibawa ke kesehatan. Pembinaan keolahragaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pengembangan generasi muda yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini dikatakan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Akbar Tanjung di depan peserta musyawarah kerja Persatuan Sepak Takraw seluruh Indonesia semalam di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dikatakan untuk mengembangkan olahraga sepak takraw perlu dilakukan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, karena cabang ini belum merata perkembangannya. Musyawarah kerja ini berlangsung 2 hari diikuti 60 peserta dari 20 pengurus daerah, bertujuan mengevaluasi hasil kerja selama 2 tahun lalu dan menyusun berbagai program kerja di masa datang. Menurut Menpora Akbar Tanjung, untuk meningkatkan prestasi para atlet sepak takraw, perlu diperbanyak jadwal pertandingan di seluruh pengurus daerah. Sikap keteladanan Nabi besar Muhammad SAW hendaknya diterapkan dalam tata kehidupan,
baik dalam keluarga, masyarakat, maupun kedinasan. Demikian dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW bersama Majelis Taklim dan Ibu-Ibu Islamic Center Jakarta Pusat pagi tadi. Dikatakan melalui peringatan ini, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan. Sementara itu, peringatan yang sama dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat MKGR semalam di Jakarta. Bertindak selaku penceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, Hajah Siti Khosyah Farid dan Kiai Haji Ali Faris. Kedua penceramah tersebut pada pokoknya mengatakan Nabi Muhammad diutus sebagai rasul untuk memperbaiki akhlak manusia serta berjuang untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan. Ketua Umum DPP MKGR RH Sugandi mengharapkan melalui peringatan ini kita tingkatkan iman dan takwa serta semangat membangun. Bangsa Indonesia besok pagi secara serentak memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto mengharapkan agar seluruh warga ibu kota, termasuk kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta, serta jajaran ABRI, untuk mengibarkan bendera merah putih dari pukul 6 pagi hingga jam 18 petang waktu Indonesia Barat. Para alim ulama dan ibu-ibu Majelis Taklim Jakarta Barat mengadakan tatap muka dengan Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Dr. Anda Hajah Maimunah, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Rabu lalu. Wali Kota Jakarta Barat dalam sambutan tertulisnya mengharapkan kepada seluruh anggota Majelis Taklim yang ada di wilayah Jakarta Barat untuk terus meningkatkan amal bakti dalam mensukseskan pelaksanaan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam usaha menjadikan kota Jakarta yang bersih, manusiawi, dan berwibawa, peran para ulama dan anggota Majelis Taklim sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota diperlukan keuletan dan disiplin yang tinggi, serta harus memiliki keterampilan yang memadai sehingga keberadaannya tidak membebani pemerintah setempat dan mengganggu lingkungannya. Pedagang asongan di ibu kota saat ini semakin banyak, terutama di persimpangan jalan dan terminal bus kota maupun perempatan lampu merah. Memang kegiatan mereka ini sering membawa risiko kecelakaan, bahkan tidak sedikit para pedagang asongan ini mengalami kerugian baik materi maupun jiwanya. Mengingat posisi mereka ini sangat lemah baik dari segi keamanan maupun materi, perlu kiranya diadakan seminar untuk memberi jalan keluar bagi para pedagang asongan itu, sehingga keberadaan mereka lebih dihargai dan mendapat perlindungan hukum. Menurut Adi Sasono dari Lembaga Studi Pembangunan, keabsahan pedagang asongan sama dengan profesi terhormat lainnya, tetapi posisi mereka di kota besar ini sangat lemah, meski mampu mencari nafkah tanpa meminta berbagai fasilitas dari pihak manapun juga. Menurut para pengamat lainnya, untuk mengurangi adanya pedagang asongan ini, perlu adanya pembangunan di pedesaan sehingga para pedagang asongan yang berasal dari pedesaan tidak lagi mencari nafkah ke kota karena di desanya cukup dengan lapangan kerja. Sementara untuk meningkatkan harkat mereka, perlu dibentuk koperasi sehingga taraf hidupnya meningkat. Duplikat penyanyi tenar dari Amerika Serikat Michael Jackson, yakni William Hall, tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk suatu lawatan dan pertunjukan 5 hari di Indonesia pagi tadi. Kehadiran duplikat Michael Jackson, William Hall di Jakarta ini atas prakarsa Regent Space Palace dan Mas Money Production. Pimpinan Regent Space Palace, Sutandi Arifin mengemukakan bahwa pihaknya mengundang William Hall dalam rangka memberikan hiburan bagi warga Jakarta, khususnya para penggemar Michael Jackson. Dipilihnya William Hall karena berdasarkan pengamatan penyelenggara, ternyata penyanyi dari Las Vegas itu baik suara, gaya, dan hentakan, serta aksi di panggung persis sama dengan penyanyi tenar Michael Jackson. Di samping pertunjukan mulai tanggal 1 hingga 5 November, duplikat Michael Jackson itu juga akan mengisi acara di Raja Wali Citra Televisi Indonesia. 110 atlet peserta PON 12 mewakili atlet lainnya dari 27 provinsi yang sedang melaksanakan pertandingan di Jakarta mengikuti paket wisata keliling kota sehari kemarin di Jakarta.
Kepala Subdirektorat Pelaksana Dekorasi, Hiburan dan Rekreasi PON 12, Insinyur Budiman Benyamin, melepas rombongan wisata tersebut dari Gedung KONI Jakarta menuju pusat perbelanjaan resmi PON 12 di Mangga 2, Jakarta. Di Pasar Pagi Mangga 2, rombongan diterima pengelola pusat perbelanjaan tersebut, Insinyur Ma'ruf. Setelah memperoleh penjelasan, para atlet yang sudah menyelesaikan pertandingan itu berbelanja sebagai oleh-oleh. Diharapkan dengan penyelenggaraan paket wisata keliling kota tersebut, para atlet yang selama pertandingan merasa tegang bisa menghilangkannya dengan berbelanja sambil santai. Selain mengunjungi pusat perbelanjaan Mangga 2, para atlet juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Sekitar 400 terawan-terawati melakukan peragaan senam tera di halaman kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta kemarin. Peragaan senam tera tersebut diselenggarakan dalam kaitan memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 1989. Pencetus dan pendiri Senam Tera Indonesia, Bambang Sutomo mengatakan, senam tera yang diperagakan ini bermanfaat untuk melatih kesehatan mental dan fisik, dan gerakannya mudah diikuti para peserta. Sekali senam tera diperlukan waktu 35 menit untuk melakukan peragaan dengan 45 jurus, terdiri 25 jenis gerak persendian, dan 20 gerak melatih pernapasan, sedangkan untuk metabolisme melakukan 18 jurus. Bambang Sutomo menjelaskan secara tidak disadari, jurus-jurus senam tera yang dilakukan secara benar dan teratur mampu menghilangkan stres, dan cara memperagakannya diperlukan konsentrasi khusus, dilakukan secara gembira seiring dengan lagunya. Festival Pop Singer Kosgoro ketiga yang berlangsung selama 4 hari dibuka Wali Kota Jakarta Barat Sujoko Tirtowijoyo semalam di Jakarta. Bertindak selaku Ketua Dewan Juri Anton Isudibyo serta dibantu 2 orang anggota, masing-masing TB Budi serta Bambang SR. Festival memperebutkan piala bergilir Kosgoro dan Wali Kota Jakarta Barat. Kriteria penilaian didasarkan pada teknik vokal, materi vokal, penghayatan lagu serta penampilan. Berikut penampilan peserta dengan nomor undian 5. Sekian berita Ibu Kota. Berikut kami sampaikan agenda Jakarta berisi berbagai kegiatan budaya yang akan berlangsung besok. Selamat malam. Saudara penonton, banyak kegiatan seni dan budaya yang akan terjadi di Jakarta besok. Berikut kami catatkan sebagian yang mungkin dapat Anda ikuti untuk mengisi hari luang bersama keluarga. Bagi Anda yang cinta akan seni patung dapat menyalurkan rasa cinta itu di ruang pamer Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Di tempat ini dipagelarkan patung-patung seni karya Hanung Mahadi. Pameran akan berlangsung dari pukul 10 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Anda yang menggemari pakaian jeans, bertempat di Teater Mobil Jaya Ancol dapat menyaksikan demonstrasi melukis pakaian jeans. Acara ini akan disemarakan oleh kaula muda, berlangsung mulai pukul 17 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Bagi anak yang ingin bernostalgia untuk membangkitkan kenangan indah di masa lalu, mungkin dapat diungkapkan melalui musik. Di Taman Ismail Marzuki mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat akan digelarkan musik-musik tradisional dari daerah-daerah di Indonesia. Pameran musik itu akan dirangkum dalam acara Pameran Etnomusikologi. Saudara, itulah beberapa kegiatan